Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Dwi Wahyunisi dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penggelapan pajak. Nah, apa sih penggelapan pajak itu? Simak video selengkapnya. Nah, ini dia teori penggelapan pajak. Kita ketahui bahwasanya penggelapan pajak atau biasa disebut tax evasion ini merupakan tindakan wajib pajak yang secara keseluruhan itu melanggar ketentuan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi, menghindari pembayaran pajak dan seharusnya itu pajak terutang. Nah, jadi penggelapan pajak ini bersifat ilegal dan tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Hal itu berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut Undang-Undang KUP. Penggelapan pajak ini merupakan tindakan pidana perpajakan yang dapat dikenai sanksi baik itu administrasi maupun pidana. Di mana pada perusahaan multinasional, praktik penggelapan pajak ini sering terjadi karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara, kompleksitas transaksi lintas negara, serta peluang manipulasi laporan keuangan dan juga transfer pricing antara perusahaan afiliasi. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa bentuk-bentuk penggelapan pajak. Yang pertama itu tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan dan juga melaporkan penghasilan lebih kecil dari yang sebenarnya. Yang ketiga, memanipulasi biaya agar laba terlihat lebih kecil. Dan yang keempat, transfer pricing ilegal antar perusahaan afiliasi. Dan juga yang terakhir, ini tidak melaporkan penghasilan yang ada di luar negeri atau biasa disebut worldwide income. Nah, selain itu juga ada dampak dari penggelapan pajak. Yang pertama, kerugian negara karena berkurangnya penerimaan pajak untuk pembangunan, juga terhambatnya pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur yang ada di negara tersebut. Setelah itu, seperti ketidakadilan ekonomi, karena wajib pajak yang patuh menanggung beban lebih tinggi. Selanjutnya, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan juga pemerintah, serta distorsi persaingan antar usaha. Nah, untuk selanjutnya kita bahas studi kasus berikut ini, di mana PT Kusuma adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi dan lisensi perangkat lunak, di mana perusahaan ini memiliki afiliasi di beberapa negara seperti Inggris, Irlandia, Denmark, dan juga Prancis. Pada tahun pajak 2024, PT Kusuma ini memperoleh penghasilan itu sebagai berikut yang sudah tertera, ya, di mana pada masing-masing negara tentunya memiliki tarif yang berbeda, di mana untuk Inggris tarifnya 25%, Irlandia 12,5%, Denmark 22%, dan juga Prancis dengan tarif 25%. Nah, pada PT Kusuma ini melakukan penggelapan pajak. Yang pertama, tidak melaporkan penghasilan dari Prancis, dan yang kedua, membebankan biaya royalti fiktif kepada afiliasi di Irlandia sebesar 1.200.000.000 untuk mengurangi laba kena pajak yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya ini berapa sih kerugian negara atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Kusuma? Nah, ini dia pembahasannya. Yang pertama, kita lakukan perhitungan PPh yang seharusnya dibayarkan. Kita ketahui bahwasannya tadi sudah tertera jumlah penghasilan dari masing-masing negara, kita totalkan dengan total penghasilan kena pajak senilai 13 miliar. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung PPh badan terutang, yaitu PPh-nya 22%. Jadi, untuk total penghasilan kena pajak tadi dikalikan dengan 22% diperoleh 2.860.000.000. Nah, untuk selanjutnya kita hitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Nah, untuk caranya ini sesuai dengan pasal 24 tentang kredit pajak luar negeri. Jadi 22% dikalikan dengan penghasilan dari masing-masing negara. Nah, setelah dikalikan, kita akan memperoleh nilai yang ada di samping. Nah, ini kan membahas terkait PT Kusuma melakukan penggelapan pajak dengan tidak melaporkan penghasilan dari Prancis dan juga membebankan biaya royalti fiktif kepada afiliasi di Irlandia sebesar
1.200.000.000 untuk mengurangi laba kena pajak yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat ya di samping saya ini. Jadi ini pelaporan dari PT Kusuma, di mana untuk perhitungan yang dilaporkan ini tadi semua negara kecuali negara Prancis, karena dalam penggelapan tadi Prancis tidak dilaporkan, di mana total penghasilan kena pajak yang ada di laporannya ini senilai 10.300.000.000 dan menghitung PPh badannya ini senilai 2.266.000.000 dan untuk PPh maksimum yang dikreditkan ini sama ya, jadi 20% dari penghasilan masing-masing negara, kecuali Prancis tidak dihitung karena tidak dilaporkan oleh PT Kusuma. Nah, selanjutnya ini PPh yang dibayar di luar negeri sama ya, jadi 25% ataupun tarif dari masing-masing negara dikenakan dengan penghasilannya. Ada 3 negara karena Prancis tidak dilaporkan. Nah, selanjutnya untuk total kredit pajaknya, ini hanya 3 negara yang dilaporkan, kecuali Prancis, jadi total untuk kredit pajaknya senilai 1.412.500.000. Jadi untuk PPh yang seharusnya dibayar di Indonesia itu PPh terutangnya tadi senilai 2.266.000.000 dengan dikurangkan total kredit pajak nilai 1.412.500.000 di mana diperoleh 853.500.000 rupiah. Seperti yang ada di samping, kita akan bahas terkait berapa sih kerugian negara akibat dari penggelapan pajak oleh PT Kusuma. Jadi langkah pertama, kita isikan dulu ya berapa PPh terutang yang seharusnya dibayar tadi, yang sudah saya bahas, yaitu senilai 1.117.500.000 yang dikurangkan dengan PPh terutang yang dilaporkan senilai 853.500.000. Nah, diperolehlah dari sini berapa total kerugian negara, yaitu senilai 264 juta. Jadi, penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Kusuma ini mengakibatkan kerugian negara senilai 264 juta dan hal itu melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta ketentuan PPh pasal 24. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya terkait penggelapan pajak. Terima kasih sudah melihat video saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.